Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke kemampuan berikutnya ya, subindikator berikutnya dari berpikir kritis, yaitu advanced clarification. Nah, untuk pembagian subindikatornya di sini ada define terms and judge definition, terus sama ada attribute and stated assumption ya. Nah, pertama kita uh, definisikan dulu nih apa maksudnya define terms and judge definition. Berarti di sini itu kita mendefinisikan, si anak itu perlu mendefinisikan suatu istilah dan kemudian menilai istilah tersebut. Di sini tuh kenapa penting ya? Karena kalau istilah yang digunakan itu salah, maka akan menimbulkan miskonsepsi atau misleading nantinya. Jadi di sini anak-anak perlu teliti secara konseptual definisi yang digunakan itu betul atau enggak. Nah, di sini kita lihat konflik sebenarnya itu sering terjadi bukan pada fakta tetapi pada definisi istilah. Karena dalam era sekarang itu kalau istilah yang digunakan itu salah arti gitu ya, tapi digunakan, tapi yang pada akhirnya itu akan membawa kepada miskonsepsi gitu. Nah, jadi si anak itu perlu mengevaluasi apakah suatu definisi itu layak digunakan atau enggak. Misalkan gini, efisien berarti hemat sumber daya. Ini betul atau enggak sih? Nah, efisien itu berarti hemat sumber daya. Nah, itu kan ada efektif, efisien gitu kan. Kayaknya harusnya definisinya lebih detail daripada ini ya. Terus kemudian ada segitiga adalah bangun datar yang memiliki tiga sisi. Ini betul secara definisi. Motivasi belajar diukur melalui skor angket skala Likert 1-5. Ini jelas sekali gitu. Ini udah betul. Karena kita ngelihatnya motivasi belajar itu kan bukan ngelihat dari hanya sekedar dia semangat belajar atau tidak ya, tapi kalau secara prosedural penelitian itu harus dilihat gitu, berdasarkan skala angketnya. Nah, kemudian makhluk hidup adalah organisme seperti manusia dan tumbuhan. Contohnya dari makhluk hidup, manusia dan tumbuhan. Ini contohnya. Tetapi bukan batu atau air, ini adalah non-contoh. Jadi kadang-kadang untuk bisa menjelaskan definisi dari makhluk hidup itu harus ada contoh dan non-contoh juga. Ada juga ini yang sering terjadi di dalam penggunaan istilah ya, istilahnya equivocation. Apa itu? Pergeseran istilah, pergeseran makna. Jadi satu istilah itu digunakan satu istilah tapi dia memiliki makna yang berbeda. Nah, contoh ini. Teori itu hanyalah dugaan. Evolusi adalah teori. Jadi evolusi hanyalah dugaan. Nah, ini tentu salah ya. Karena apa? Kadang-kadang orang menggunakan istilah teori itu, teori itu dalam kehidupan sehari-hari, teori, cuma teori, berarti kan itu hanya sekedar eh, sesuatu yang nggak penting dan nggak benar gitu ya, belum tentu betul. Nah, itu teori. Tapi kalau evolusi adalah teori, di sini istilah ilmiah gitu, jadi bukan lagi hanya sekedar istilah yang digunakan sehari-hari. Malah kesimpulannya jadi salah, jadi evolusi hanyalah dugaan, tentu salah ya. Nah, di sini jadi yang diukur itu adalah anak itu harus harus teliti secara konseptual. Jadi soal yang diangkat itu ya, itu adalah misalkan soal yang ada dari wacana gitu ya, soal dari wacana, dari berita gitu, dan mungkin dari artikel-artikel penelitian. Nah, itu nanti dilihat betul enggak istilah-istilah yang digunakan di dalam wacana, artikel penelitian, atau mungkin berita-berita yang umum di sosial media misalkan. Angkatannya dari sosial media itu akan lebih enak gitu. Terus kesadaran linguistik dalam argumen, ya kadang perlu ini juga, perlu detail gitu di dalam menggunakan istilah-istilah, yaitu namanya advanced clarification. Jadi klarifikasi yang lebih advance. Jadi dilihat tuh istilah-istilah yang digunakan di dalam wacana atau berita itu. Terus dari kesadaran linguistik itu anak itu perlu mendeteksi bias definisi gitu ya. Ada bias definisi atau enggak tadi, kayak misalkan penggunaan teori gitu ya. Nah, penggunaan teori itu kan istilah teori yang tadi nih
Teori hanyalah dugaan, evolusi adalah teori, itu kan sebenarnya ada bias definisi ya. Yang satu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang satu dalam karya ilmiah gitu. Nah, dan kita pun sebagai pembuat soal ya kita perlu peka terhadap manipulasi istilah ya, karena itu ya dibilangnya advanced clarification ya. Nah, kenapa penting? Ini karena banyak miskonsepsi berawal dari salah definisi. Terus istilah ilmiah sering berbeda dari bahasa sehari-hari ya. Ya, jadi penggunaan istilah-istilah itu kadang-kadang ada orang yang menggunakan istilah tapi nggak ngerti artinya apa gitu. Nah, contoh nih ya. Jadi misal pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kan kadang-kadang suka muncul ini di skripsi-skripsi gitu ya. Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang menyenangkan. Benar gitu pembelajaran efektif. Apakah pembelajaran efektif akan selalu menyenangkan? Betul nggak, memadai nggak gitu penggunaan istilah ini. Nah, kemudian ada lagi berpikir kritis adalah kemampuan menganalisis argumen. Betul nggak nih istilahnya? Kemampuan untuk menganalisis argumen. Padahal kan ada indikator-indikatornya sendiri kan berpikir kritis itu. Bukan hanya kemampuan untuk menganalisis argumen. Dan istilah dari Ernie sendiri kan itu beda lagi ya. Equivocation, teknologi itu bebas nilai katanya. Karena teknologi bebas nilai, betul ya, teknologi itu bebas nilai. Jadi nggak positif, nggak negatif. Itu kan tergantung dari yang makainya. Karena teknologi itu bebas nilai, maka penggunaan teknologi di sekolah tidak perlu diatur. Nah, ini jadi aneh kan? Masa penggunaan teknologi di sekolah tidak perlu diatur? Ya tentu harus diatur juga. Karena ya bahaya juga kalau misalnya nggak diatur, nantinya teknologi itu digunakan untuk yang nggak benar gitu kan. Nah, itu jadi eh, yang tadi ya, apa tadi? Define terms and just definition. Jadi soal yang diangkat itu perlu mengangkat ada nggak istilah-istilah yang itu tuh aneh, absurd gitu digunakan, tapi pada akhirnya dianggap wajar gitu. Nah, itu berpikir kritisnya di situ. Jadi angkat suatu wacana, angkat suatu berita, angkat suatu pendapat dari masyarakat, mungkin di sosial media atau mungkin di mana gitu ya. Nah, kemudian nanti dianalisis definisi-definisi yang digunakannya itu betul secara penggunaannya atau tidak gitu. Anak-anak diminta untuk menilai itu. Nah, itu soal-soalnya seperti itu ya.